Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memulai pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saat ini ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau membimbing kami supaya kami dapat mengerti akan firman yang akan kami dengarkan ya Bapa. Kirimkan Roh Kudus-Mu untuk menemani kami saat ini ya Bapa. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari Rabu 30 April 2025 berjudul Antara Bumi dan Laut. Gambaran bumi dan laut dalam Alkitab khususnya untuk nubuatan dapat memberi banyak pelajaran. Pikirkan tentang simbol-simbol bumi dan laut dalam nubuatan Alkitab yang sangat kontras satu dengan yang lain. Secara simbolis ketika bumi dan laut disandingkan, bumi seringkali mewakili dunia yang teratur atau bahkan tanah Israel, sementara laut mengacu pada bangsa-bangsa kafir yang mengancamnya seperti laut mengancam bumi. Beatrice S. Neal, orang-orang kudus yang dimeteraikan dan kesengsaraan, dalam Symposium on the Revelation, buku 1 Ed Frank B. Holbrook, Silver Spring MD, Biblical Research Institute, General Conference of Seventh-day Adventists tahun 1992 pada halaman 260, dalam pemikiran ini bumi adalah tempat yang stabil, didirikan di atas pemerintahan Tuhan. Laut mewakili kekacauan bangsa-bangsa yang tidak stabil yang dibangun atas kesombongan manusia dengan ide yang diungkapkan di atas sebagai latar belakang. Bacalah Wahyu 12 ayat 15-16 dan Wahyu 13 ayat 1-11. Wahyu 12 ayat 15 dan 16 isinya, lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Dalam Wahyu 13 ayat 1-11, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Perhatikan pejajaran antara air dan bumi. Bagaimanakah mereka digunakan dan apakah yang dapat mereka ajarkan kepada kita tentang bagaimana memahami nubuatan? Perhatikan bahwa naga menggunakan air untuk menganiaya wanita atau gereja. Seperti yang telah kita lihat dalam nubuatan, air sering melambangkan pemerintahan duniawi dan huru-hara serta kekacauan yang sering menyertainya. Oleh karena itu, kita dapat melihat bagaimana iblis dapat menggunakan orang-orang banyak yang didorong oleh para pemimpin mereka untuk menganiaya umat Tuhan sepanjang sejarah gereja. Juga, orang-orang Advent hari ke-7 telah memahami Wahyu 12 ayat 16 untuk merujuk pada migrasi orang-orang percaya yang dianiaya ke dunia baru. Jika pengertian kita tentang bumi dan laut benar, apa yang hal ini katakan tentang berdirinya Republik Amerika? Bisakah kita menganggapnya sebagai bumi dengan cara yang sama seperti Tuhan di tanah perjanjian, tempat yang dikhususkan untuk umat Tuhan? Mungkinkah ini sebabnya binatang yang keluar dari bumi waktu pertama kali muncul terlihat seperti domba, meskipun Amerika tidak pernah menjadi Israel baru seperti beberapa dari pendiri awalnya inginkan? Untuk waktu yang lama, Amerika telah menjadi tanah kebebasan beragama bagi jutaan orang yang tertindas secara agama di dunia. Sayangnya, binatang seperti domba ini suatu hari nanti akan berbicara seperti seekor naga. Wahyu 13 ayat 19. Amerika Serikat yang selama ini menjadi mercusuar kebebasan beragama bagi yang teraniaya akan menjadi penganiaya agama yang dominan. Ini adalah contoh lain dari apa yang terjadi ketika umat manusia memilih untuk memerintah dirinya sendiri daripada diperintah oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saat ini Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini dapat membimbing kami dalam
keseharian kami ya Bapak. Begitu juga pemirsa ya Bapak, berkati mereka supaya mereka dapat menjalani segala aktivitas dan pekerjaan mereka dengan baik ya Bapak, dan firman ini dapat membimbing mereka supaya lebih dekat kepadamu ya Bapak. Inilah doa kami ya Bapak, berkati kami dalam putramu Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin.